what's up? Kembali lagi ke channel Storytelling dengan gue Okta di segmen Scary Thing. Nah, gue kali ini bakal ngebahas tentang 4 hewan yang dapat merasakan kehadiran makhluk gaib. Nah, sebelumnya kan gue bahas 4 makhluk mitologi yang ada di Indonesia yang kemarin gue upload itu. Nah, jadi setelah itu ngalami kejadian kayak gimana ya? Jadi satu malam itu gue kan punya kucing dan kebetulan juga ada tokek juga di rumah gitu loh. Nggak tahu sekarang kemana, tapi kemarin tuh dia kayak muncul dari bawah lemari. Ini gue mau cerita dulu ya. Nah, jadi pada malam itu tuh tiba-tiba itu kucing sama tokek itu kayak mengeong-ngeong, yang ini tokek-tokek gini loh. Dia bilang tokek-tokek kayak gitulah. Terus aku pikir, ini kenapa kok saling nyaut-nyaut kayak gini. Kan kalau rumornya dulu kan kalau kucing yang ngeong gitu malam-malam atau sejenis tokek gini yang kayak dia ngomong tokek-tokek kayak gitu kan, itu tandanya ada makhluk tak kasat mata yang ada di rumah kita gitu loh. Jadi aku tiba-tiba bukannya takut tapi malah kepikiran kayaknya seru nih dibuat konten kayak gitu. Jadi ya ini hasilnya. Cuman yang yang tekek sama yang kucing kemarin nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Cuman aku kepikiran aja apa gara-gara ada hantu gimana, tapi aku nggak sampai kayak takut kayak gitu. Ya bodo amat lah, toh juga itu aku lagi posisi nge-game kan, jadi aku fokus sama game yang aku mainin. Nah, jadi tapi aku kepikirannya malah bikin konten ya, buat konten ini sekarang ya lumayan lah, ada tambah-tambahan buat konten gitu kan. Nah, gara-gara kejadian itulah sekarang aku ada di sini buat bahas 4 hewan yang dapat merasakan kedatangan makhluk gaib. Tanpa lama-lama lagi, sekarang langsung aja ke ceritanya. Yang pertama adalah anjing. Nah, buat kalian tahu kan, anjing itu hewan yang gimana ya, yang setia, yang mudah diajak main, mudah diajak buat kayak ngebonding antara peliharaan dengan majikan, hewan yang punya kepintaran, hewan yang nggak neko-neko lah kayak gitu. Nah, anjing ini diduga-duga punya kekuatan atau kemampuan yang bisa merasakan kedatangan makhluk gaib. Jadi ada ada suatu cerita. Jadi ada orang di rumah yang tiba-tiba itu dia itu kayak bingung, anjingnya itu kok tiba-tiba gonggong-gonggong sendiri. Anjingnya kan ditaruh di luar ruang tamu ya. Jadi anjing itu kayak gonggong-gonggong sendiri gitu loh ke kamar, terus kayak nyakar kamar gitu, kayak pengen masuk gitu. Nah, si si pemilik rumah itu juga bingung, ini kok tumben-tumbenan. Nah, jadi si pemilik anjing itu ya, dia kan karena keberisikan, kedengar suaranya anjing yang ngerang-ngerang pintu dan suara gonggongannya kayak gitu, akhirnya dia pergi pintu kamar, membuka pintu kamar, dan ya dia lihat anjingnya kayak gitu di depan. Langsung masuklah anjingnya itu ke kamar dong. Dan dia sebenarnya nggak lihat apa-apa sebenarnya di luar, di ruang tamu itu nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman setelah dia nutup pintu lagi, tiba-tiba kayak ada suara benda jatuh gitu loh di meja ruang tamu itu. Nah, si pemilik ini lihat anjingnya kok tiba-tiba kayak ketakutan gitulah, kayak gak bisa tenang gitu loh di dalam kamarnya gitu kan. Nah, si pemilik anjingnya tuh berinisiatif untuk membuka pintu kamarnya lagi untuk melihat lah di luar tuh ada apa gitu loh, kok sampai anjingnya kayak gini. Dan setelah pintunya dibuka untuk yang kedua kalinya, dia melihat kayak penampakan hitam gitu loh. Tapi setelah lihat si pemilik anjing itu ya, si penampakan hitam itu tiba-tiba lenyap gitu loh. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwa anjing itu memiliki kepekaan dan sensitivitas yang lumayan tinggi, sampai dia tuh bisa ngerasain atau mungkin melihat makhluk tak kasat mata kayak gitu. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah kucing. Ya, kalau bahas anjing tak lepas dari kucing ya. Nah, yang bakal aku bahas adalah kucing yang dapat merasakan
kehadiran makhluk gaib. Ya nggak usah cerita orang lain lah, cerita aku sendiri yang tadi opening kan juga udah termasuk ya. Tadi apa namanya, walaupun itu belum bisa dibuktikan karena aku emang nggak nemu sosoknya dan hanya melihat kucingku dan seekor tokek yang tiba-tiba saling menyaut-nyaut kayak gitu. Ya mungkin ada, cuman karena aku nggak bisa lihat jadi ya udah aku anggap aja itu ada kayak gitu. Jadi nggak, ini kayak ya lo gue kayak gitulah. Jadi kalau menurut artikel yang aku baca, kucing juga mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi seperti anjing. Jadi bisa apa ya, bisa kayak merasakan kehadiran makhluk kayak gitu loh. Terus juga kucing kan sering dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis kan. Contohnya kayak ya orang sakit diloncati kucing hitam maka nggak akan lama akan meninggal. Aku lupa sih, kayaknya kayak gitu gak sih? Kalau salah coba tulis di kolom komentar ya yang benar yang mana. Seingatku kayak gitu, cuman aku lupa lah. Nah si kucing ini juga disebut-sebut sebagai penangkal sebuah makhluk gaib di rumah kita. Jadi katanya bila kita memelihara kucing di rumah, makhluk-makhluk gaib itu akan kayak gimana ya, kayak akan nggak berani musik kita gitu loh. Aku juga kurang tahu itu bener apa enggak, tapi selama ini aku punya kucing ya masih diganggu aja sebenarnya. Tapi rumornya kayak gitu sih dulu sempat viral. Jadi intinya kalau kita melihara kucing di rumah, makhluk-makhluk gaib itu nggak akan berani nyentuh kita gitu loh. Ya masih masuk, ya masih ada di rumah, cuman nggak berani nyentuh kita. Nah kalau bisa katanya dulu satu ruangan sama kita gitu loh kalau malam. Jadi hantu pun tidak akan masuk ke ruangan yang ada kucingnya kayak gitu. Oke, lanjut nomor 3. Yang ketiga ini sebenarnya udah umum ya, yakni apa, tokek. Nah ya tadi di opening juga aku bilang tokek kan, jadi tokek sama kucingku lagi nyaut-nyautan kayak gitu. Nah menurut artikel yang aku baca, tokek juga bisa lihat apa ya, kayak makhluk-makhluk gaib gitu loh. Bedanya kalau kucing kan mungkin kalau lihat makhluk gaib itu kayak ngau kayak gitu kan, kayak marah-marah, kayak ngau kayak gitulah pokoknya. Aku nggak bisa meragain ya, kayak gitulah pokoknya, nanti aku kasih fotonya kayak gini. Nah kalau tokek ini biasanya ngeluarin suara kayak tokek gitu loh. Nah itu menandakan kalau dulu, jadi kepercayaan Jawa ya, kepercayaan di Jawa itu dari dulu sampai sekarang masih banyak yang percaya bahwa kalau ada tokek yang apa kayak lagi ngeluarin suaranya tokek kayak gitu di rumah, berarti dia tuh lagi ngelihat makhluk yang ada di rumah itu ya. Jadi itu apa namanya, aku juga kurang paham apakah itu benar atau enggak. Tapi karena kepercayaan orang dulu, mungkin orang dulu lebih gimana ya, lebih sakti daripada kita, jadi mereka kan paham ya. Kayak gimana ya, kayak nenek-nenek moyang kita dulu kan kalau melihat sesuatu kan juga dulu kan OP-OP gitu loh, bisa melihat sesuatu yang mungkin belum terjadi atau melihat hal yang gaib kayak gitu, bisa menggunakan kekuatan magis kayak gitu ya. Jadi kemungkinan ya aku percaya sih. Sekarang lanjut yang keempat. Nah untuk yang keempat dan terakhir ini adalah ayam. Nah, buat kalian yang sering mendengar kata-kata ayam berkokok di malam hari, itu adalah apa namanya, kayak penglihatan ayam terhadap makhluk gaib. Berarti ada makhluk yang, nah baru aku bilang kan, ada yang berkokok ini. Nah tapi aku ulangi lagi, aku lupa tadi. Nah jadi ayam yang berkokok di malam hari itu dulu apa namanya, kayak beritanya itu adalah apa namanya, si ayam tuh melihat penampakan makhluk gaib gitu loh. Aku juga dulu percaya sih. Nah jadi uniknya kayak gini guys, aku mau cerita ya. Aku adalah orang yang percaya dengan kayak mitos-mitos kayak gitu ya. Jujur aku baru tahu kalau ayam kalau berkokok di malam hari itu dikait-kaitkan dengan makhluk gaib. Aku bener-bener percaya, aku bener-bener baru tahu akhir-akhir ini. Jadi dari dulu tuh aku nganggapnya ayam berkokok di malam hari itu ya karena pergantian malam ke pagi gitu loh. Karena kan ya setelah lewat jam 12 malam kan itu udah termasuk pagi. Jadi aku mikir kalau dia berkokok di pagi hari ya
ya itu why not, kenapa enggak, karena itu udah termasuk pagi. Nah sedangkan apa namanya, aku baru tahu, dikasih tahu kayak temanku gitu loh. Dulu itu temanku pernah ada yang nginap di rumahku kayak gitu, dia bilang kok apa malam-malam gini ada yang berkokok gitu, kalau nggak jam 1-an kalau nggak salah. Nah aku mikirnya emang kenapa. Nah dia bilang kayak gini, itu berarti ada makhluk yang ada di sekitarnya gitu loh, ada hantu lah yang ada di sekitarnya kayak gitu. Aku enggak aku kalau kalau nggak salah kan itu kan udah lewat jam 12, jadi ya udah termasuk pagi, dan itu wajar kalau ada ayam berkokok gitu loh. Tapi dia memaksa karena ya dia maksa karena mitos di desanya yang berkembang kayak gitu tuh, ayam yang berkokok di malam hari itu adalah ayam yang melihat sebuah penampakan kayak gitu. Jadi aku sedikit debat itu kan kalau nggak salah itu tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah. Itu aku juga belum tidur sih, jadi aku sama dia masih ngobrol-ngobrol kayak gitu loh. 2019 ding. Nah kayak gitu, jadi setelah itu aku search kan di apa search di Google kayak gitu. Ternyata emang mitosnya kalau ada ayam yang apa ya, yang namanya yang berkokok di malam hari itu ditandai dengan kedatangan apa kayak sebuah makhluk gaib atau hantu kayak gitu. Nah aku kaget, hah, jadi selama ini aku kalem-kalem aja gitu loh kalau ada ayam yang berkokok di pagi hari, karena ya aku mikirnya pagi hari di sini yang aku maksudkan adalah dari jam 1 malam ya guys, jadi bukan jam 4 pagi. Soalnya aku nganggep 12 malam lebih 1 detik itu udah aku anggap pagi, karena hitungannya kan pergantian malam ke pagi kan setelah lewat jam 12 malam. Nah aku mikirnya kayak wah, jadi selama ini aku kelempeng-lempeng aja gitu loh kalau ada ayam yang berkokok di malam hari. Jujur di desaku ini, di tempatku ini, kalau malam hari itu sering banget kejadian kayak ayam berkokok kalau malam gitu, jam 1, jam 2, jam 3-an kayak gitulah. Ya aku mikirnya selalu normal, karena aku tahunya ayam berkokok itu ya pagi, sedangkan jam 1 malam itu kan masih masuk pagi ya. Jadi aku mikirku normal ya gitu. Cuman ya setelah tahu ini aku jadi mikir, oh ya udah gitu aja gitu. Jadi aku ada tipe-tipe orang yang kayak di spoiler sama hantu kayak gitu, kayak di spoil mungkin bau-baunya, atau mungkin suara-suaranya, atau mungkin kayak ya mungkin dari hewan-hewan kayak kucing atau tokek atau ayam yang berkokok kayak gitu. Aku selalu mikir kayak gini, ya udah ini gimana, ini kan rumahku, tapi ya untuk tanahnya kan mungkin ini kalian juga dulunya mungkin pernah di sini atau gimana. Intinya saling menjaga aja, lo gue kayak gitu, gak usah nampakin diri, cukup gue tahu aja lo ada di sini kayak gitu. Aku ada tipe orang yang kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya aku nggak pernah sampai dilihatin full langsung, aku nggak pernah, dan jangan sampai kayak gitu. Aku juga nggak mau dilihatin juga sebenarnya. Cuman aku ada tipe-tipe orang yang seperti tadi, yang selalu menghormati dan juga selalu bilang kayak gitu, kalau kalian mau nunjukin, kalian cukup jatuhin benda kayak, atau geser benda kayak, atau cukup ngasih bau atau kayak gimana syarat-syarat itulah kayak gitulah. Jadi aku udah tahu kalau itu kalian ada gitu. Aku tahu kalau kalian mungkin pingin apa, kayak kita sebagai manusia tahu kalau kalian ada di sini. Iya, aku tahu kalian gitu. Jadi aku dari sini pun aku juga mikir bahwa hewan pun juga dapat merasakan kehadiran makhluk gaib, apalagi kita gitu loh. Dan di sini sekian aku membahas tentang 4 hewan yang bisa merasakan kehadiran makhluk gaib, atau merasakan ataupun melihat makhluk gaib. Jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Dan juga share ke teman-teman kalian yang suka hal-hal mistis seperti ini. Jadi gue Okta, bye bye. Katanya ya beginilah aku kalau bilang ayam, tiba-tiba ada ayam di belakang. Itu bukan editan ya guys ya, ini emang bener ayam asli. Kenapa nggak dari tadi aja dia bilang berkokok gitu, kenapa pas segmen ayam dia ikut berkokok, ya begitulah. Nah pembuka kedua lawan, bukan lawan. Nah si majikannya itu
si pemilik rumah coba lah buka anjingnya, buka anjingnya, bisa punya apa kepintaran S4 4